Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Raihan Hasibuan dengan NIM 054096963 dari UPBJJ Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Mencakup pembelajaran dari sesi 1 sampai sesi 7. Yang pertama, konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merujuk pada penggunaan alat, metode, dan sistem teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ini mencakup perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak, dan media digital, serta pendekatan seperti e-learning dan blended learning yang bertujuan untuk membuat pendidikan lebih efisien, aksesibel, dan interaktif. Yang kedua, sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950. Pada tahun 1950, teknologi pendidikan mulai berkembang dengan penggunaan media audiovisual seperti film pendidikan dan radio untuk mengajar. Praktek awal melibatkan program-program seperti mesin pengajaran oleh B.F. Skinner yang menggunakan mesin untuk penguatan belajar, serta eksperimen dengan televisi pendidikan di sekolah-sekolah AS. Ini menandai awal integrasi teknologi untuk mendukung pembelajaran massal. Ketiga, teori pendidikan jarak jauh. Teori pendidikan jarak jauh atau distance education didasarkan pada konsep pembelajaran tanpa kehadiran fisik seperti teori behavioristik atau penguatan melalui umpan balik, kognitif, pemrosesan informasi, dan konstruktivis atau belajar aktif melalui interaksi. Tokoh seperti Otto Peters menekan memandirikan siswa, sementara Morris Theory of Transactional Distance menyoroti pentingnya struktur dan dialog dalam mengurangi jarak antara guru dan siswa. Yang keempat, alasan utama membutuhkan PJJ. PJJ atau pembelajaran jarak jauh diperlukan untuk mengatasi keterbatasan akses geografis, meningkatkan kelancaran waktu, memenuhi kebutuhan siswa dengan keterbatasan fisik, dan mendukung pendidikan massal di era globalisasi. Ini memungkinkan pendidikan untuk siapa saja, kapan saja, tanpa batasan lokasi. Yang selanjutnya, faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan PJJ. Faktor pendorongnya meliputi kemajuan teknologi atau internet, AI, kebutuhan tenaga kerja yang terampil, dan pandemi seperti COVID-19. Penghambat termasuk kesenjangan digital, kurangnya interaksi sosial, dan biaya tinggi. Keterbatasannya mencakup masalah motivasi siswa, kualitas konten, serta tantangan teknis seperti koneksi internet yang buruk. Selanjutnya, fungsi teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Teknologi pendidikan berfungsi sebagai alat penyampaian konten, misalnya video dan LMS, fasilitator interaksi atau forum online, dan penilaian otomatis. Ini meningkatkan efisiensi, personalisasi belajar, dan aksesibilitas, memungkinkan pembelajaran sinkron atau asinkron. Selanjutnya, fungsi manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi proses belajar, termasuk pengelolaan sumber daya, jadwal, dan data siswa untuk menjamin efektivitas, seperti melalui sistem LMS yang mengintegrasikan kurikulum, penilaian, dan pelaporan. Selanjutnya, penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Teknologi pendidikan digunakan di berbagai konteks seperti sekolah, universitas, dan pelatihan korporat. Contohnya, MOOCs atau Massive Open Online Course, seperti Coursera, VR untuk simulasi, dan AI untuk pembelajaran adaptif, yang memperluas jangkauan pendidikan global.
Selanjutnya, bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran jarak jauh meliputi modul digital, video, e-book, podcast, dan interaktif seperti kuis online. Ini dirancang untuk pembelajaran mandiri dengan fokus pada multimedia untuk meningkatkan retensi dan keterlibatan. Selanjutnya, penilaian hasil belajar dalam PJJ. Penilaian dalam PJJ menggunakan metode seperti ujian online, proyek, dan penilaian rekan sejawat. Tantangannya adalah memastikan integritas atau anti-cheating dengan solusi seperti proctoring virtual dan rubrik yang jelas untuk mengukur kompetensi. Selanjutnya, gambaran sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, biaya PJJ tinggi karena infrastruktur mahal, misalnya produksi video dan distribusi cetak. Namun, ini lebih efisien untuk skala besar dibandingkan tatap muka pendidikan dengan menghemat banyak konten tanpa biaya tambahan per siswa. Seterusnya, struktur organisasi PJJ. Struktur organisasi PJJ meliputi penyedia konten atau universitas, platform atau LMS, dan dukungan teknis. Ini sering mengacu pada lembaga pendidikan atau perusahaan edtech dengan peran seperti administrator, instruktur, dan teknisi untuk mengelola operasi. Dan yang terakhir, PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. PJJ terintegrasi ke dalam sistem pendidikan sebagai pelengkap atau alternatif. Mendukung inklusi dan inovasi. Ini memungkinkan pembelajaran digital. Ini memungkinkan pembelajaran hybrid, di mana PJJ dikombinasikan dengan tatap muka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern dan masa depan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.